setelah pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai konsesi tambang untuk organisasi masyarakat, Muhammadiyah menghadapi dilema besar. Penolakan awal mereka terhadap konsesi ini menimbulkan perdebatan internal yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah mulai mempertimbangkan kembali posisi mereka dengan berbagai pertimbangan dan diskusi yang intens. Pada awalnya, penolakan Muhammadiyah terhadap konsesi tambang berakar dari kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, setelah berdialog dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, beberapa pemimpin Muhammadiyah mulai melihat kemungkinan manfaat dari konsesi tersebut jika dikelola dengan benar. Mereka percaya bahwa konsesi tambang dapat memberikan peluang ekonomi baru yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pendidikan Muhammadiyah. Proses penerimaan konsesi tambang di Muhammadiyah ini tidak berjalan mulus. Terjadi konflik internal yang cukup signifikan di kalangan anggota dan pemimpin Muhammadiyah. Beberapa anggota yang masih skeptif khawatir bahwa pengelolaan tambang akan mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan yang selama ini dijunjung tinggi oleh organisasi. Mereka juga khawatir bahwa penerimaan konsesi akan memperburuk ketimpangan sosial dan merusak reputasi Muhammadiyah. Di sisi lain, ada kelompok dalam Muhammadiyah yang melihat kesempatan ini sebagai langkah strategis untuk memperluas pengaruh sosial dan ekonomi mereka. Mereka berargumen bahwa dalam berpartisipasi dalam konsesi, Muhammadiyah dapat lebih efektif dan mempromosikan program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi konflik internal, Muhammadiyah mengadakan serangkaian pertemuan dan diskusi terbuka di tingkat pusat dan cabang. Mereka melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan, ekonomi, dan perwakilan masyarakat untuk memberikan pandangan dan saran. Diskusi ini berfokus pada bagaimana pengelolaan konsesi tambang dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Setelah melalui proses dialog yang panjang, Muhammadiyah akhirnya mencapai kesepakatan untuk menerima konsesi tambang dengan beberapa syarat. Mereka menetapkan bahwa pengelolaan tambang harus melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga mengatur pembentukan badan pengawasan independen yang terdiri dari anggota internal dan eksternal untuk memastikan bahwa konsesi tambang dijalankan sesuai dengan standar etika dan lingkungan yang ketat. Dengan kesepakatan yang telah dicapai, Muhammadiyah memulai langkah-langkah implementasi. Mereka mendirikan unit khusus untuk mengelola konsesi tambang, melibatkan para ahli untuk merancang rencana operasional yang berkelanjutan, dan menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan yang memastikan bahwa kegiatan tambang tidak merusak ekosistem. Untuk memantau pelaksanaan konsesi, Muhammadiyah secara rutin melaporkan perkembangan dan hasil dari kegiatan tambang kepada publik dan memangku kepentingan. Proses ini juga melibatkan evaluasi berkala oleh badan pengawas independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penerimaan konsesi tambang oleh Muhammadiyah merupakan hasil dari proses introspeksi dan penyesuaian yang mendalam. Meskipun awalnya terdapat konflik dan penolakan, Muhammadiyah berhasil menemukan jalan tengah yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tambang dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika dan berkelanjutan. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa melalui dialog yang terbuka dan kerjasama, tantangan dapat diatasi dan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak dapat ditemukan.